oleh Allah. Jadinya Paulus menerima firman Tuhan, betul nggak? Ya, lalu Betul kan? diperintahkan untuk menulis itu, diilhami itu, iya betul. Ya intinya dapat firman Tuhan Paulus kan. Nah, terus kenapa? 2 Korintus 11:17. Ibu pernah baca nggak? Ya udah langsung aja, apa maksudnya? Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Ya itu artinya kalau kita di hadapan Tuhan itu. Sebentar, saya tanggapi dulu. Ini teman-teman di bawah, sebentar saya tanggapi dulu. Ini teman-teman di bawah kenapa Ardi nggak usah didebat, biar aja Ibu Fema dengan OTN yang lain. Teman-teman, kita ini berdakwah teman-teman, ya. Kita ini berdakwah. Teman-teman lupa kah bahwasanya Anda itu Islam, dia ini Kristen? Teman-teman lupa itu. Teman-teman lupa bahwa tujuan kita untuk berdakwah, lupa? Atau tujuan Anda hanya untuk mencari kesenangan semata, hiburan supaya ketawa-ketawa, lihat Oten bertengkar dengan ini dan itu, begitu? Begitu teman-teman? Atau gimana? Kita ini untuk berdakwah teman-teman. Kita sampaikan kebenaran. Kalau Ardiansa ini nggak peduli, dia itu mau Unitarian, Oneness, Tritunggal, apalagi Saksi Yehova, nggak peduli teman-teman. Selama bukan Islam, saya kasih paham. Teman-teman paham ya? Di bawah. Selama bukan Islam, saya kasih paham supaya paham. Kalau dia nggak paham, ya sudah. Oke, lanjut ya. Lanjut ya, Bu. Jadi saya Oke, itu baik. sedang diskusi dengan Muslim apa dengan Kristen yang lain? Saya Islam, Bu. Ya, Ibu nggak mau berarti- diskusi sama saya? Enggak apa-apa. Sama Loh siapa? lah, iya, kita kan, iya, maksudnya begini. Paulus kan mengatakan dia mendapatkan bukan dari firman Tuhan, betul kan? Terus Jadi perkataan sebagai ibu manusia salah bodoh. kalau Sebagai manusia perkataan ibu bodoh. salah kalau ya perkataan ibu salah kalau ibu mengatakan Paulus mendapatkan dari firman Tuhan secara eksplisit, itu sudah selesai itu. Ibu mau ngeles ke kanan, ngeles ke kiri, ngeles ke atas, nggak bisa. Itu secara eksplisit ditentukan di situ, udah. Itu yang pertama. Kedua, ibu mengatakan jangan pilih-pilih ayat. Bapak mau menang sendiri sih. Loh, ini diskusi, Bu. Ini diskusi, ini nggak ada menang-menangan, Bu. Ibu Iya. ibu mau percaya dengan perkataan saya, ya silahkan. Kalau tidak pun kan nggak ada masalah. Saya kan nggak Ini memaksa kan ibu, betul Bapak kan? kan maunya mau mematahkan, mau itu kan gitu, bukan Nah, mau buktinya diskusi. perkataan ibu tidak sesuai dengan yang tertulis di kitab. Nah, Nih saya di bacakan kitab- nih, saya bacakan ya. Saya bacakan. Bukan perkataan saya, perkataan 2 Korintus 11:17. Paulus yang ngomong. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Di situ tertulis secara eksplisit. Sebagai seorang yang berkata, bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Ada kata bukan di situ, Bu. Ada kata bukan di situ. Ibu mau mengatakan, oh Paulus mendapatkan firman Tuhan, ilham dari Roh Kudus. Berarti perkataan ibu nggak sesuai dengan ayat ini. Ada ayatnya yang mengatakan bahwa segala tulisan diilhami Allah. Baik, berarti kontradiksi dengan ini. Berarti kontradiksi dengan ini. Kenapa ya kok orang-orang Islam selalu bilang kontradiksi? Karena Loh, gimana sih? Lah kenyataannya begitu. Yang satu mengatakan diilhami oleh Tuhan, yang satu mengatakan ini bukan dari firman Tuhan. Yang mana yang benar? Coba saya tanya. Coba dijawab ya. Yang satu mengatakan ini dari firman Tuhan, yang satu mengatakan bukan dari firman Tuhan. Yang betul yang mana? itu maksudnya Paulus itu kan bilang apa? Mulai ngeles ke kanan ke kiri. Mulai itu namanya ngeles itu, Ibu. Yes, Paulus nggak bisa bermegah kalau tanpa firman Allah, Paulus itu tidak bisa bermegah. Baik, saya ikutin Ibu sekarang. Kalau memang semua yang diilhami oleh firman Tuhan, oleh semua yang segala tulisan diilhami oleh firman Tuhan, pertanyaan saya, yang diilhami oleh firman Tuhan ini berbeda-beda atau nggak berbeda? Apanya yang berbeda-beda?
Iya, tulisannya yang diilhami. Berbeda atau enggak? Loh, yang maksudnya yang diilham itu semua yang ada di Alkitab, tulisan yang ada di Alkitab. Iya, Bu, iya. Semua yang ada di Yang kitab menulis. Ibu. Siapapun yang menulis, Gimana? siapapun yang menulis. Iya, 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 saya ikutin. Siapapun yang menulis itu kan dapatnya dari firman Tuhan, betul kan? Iya, Betul diilhami nggak? Allah. Diilhami Allah. Oke. Kalau diilhami oleh Tuhan, pertanyaan saya, kalau memang diilhami oleh Tuhan, pertanyaan saya sekarang, beda nggak tulisannya? Saya tanya. Ya kadang-kadang gini, Mas. Hmm. Kita ya tidak bisa bahasa Ibrani dan Yunani seperti Alkitab yang ditulis pertama kali kan Yunani, Ibrani dan bahasa Aram. Nah, kita dikasih kamus-kamus walaupun kita tidak bisa bahasa Ibrani dan Yunani tapi kita dikasih kamus-kamus. Coba tadi ayat berapa yang kata Paulus bukan bilang firman? Aduh, 2 Korintus 11:17. 2 Korintus. Ibu itu gimana sih? Apanya yang gimana? Oke, sekarang kita sepakat dulu, Bu. Kalau diilhami oleh Roh Tuhan, oleh Allah atau oleh Tuhan, pertanyaan saya, mungkin salah atau nggak mungkin salah? Diilhami oleh Tuhan loh ini. Ya nggak ada yang salah lah. Baik, saya ikutin ya, teman-teman kita ikutin. Host tolong besarkan saya. Hostnya tidur mungkin ya. Atau gimana? Oke, kalau memang nggak mungkin salah, Bu. Kalau memang nggak mungkin salah, saya ingin saya ingin tunjukkan kepada Ibu sesuatu. Oke, bentar. Coba Ibu lihat sini. Ini yang nulis semua tulisan, segala tulisan kan. Kisah Para Rasul 27:37. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Oke, sepakat? Ini dari Tuhan, betul? Betul? Ya terus? Ini nggak mungkin salah. Oke, 276. Oke, secara original teksnya Diakosia Ebdomikonta X. Diakosia ini 200, Ebdomikonta ini 70, X ini 6. Berarti 276, betul? Nih, tulisannya nih. Tuh. Betul ya? Lagi mau bicara apa ya Bapak ini ya? Iya, sebentar. Saya ingin membuktikan kepada Anda bahwasanya Anda mengatakan segala firman itu diilhami oleh Allah kan? Betul kan? Ya. Segala tulisan diilhami kan? Ya. Kalau diilhami nggak mungkin salah kan? Betul kan? Iya. Oke, baik. Sekarang kita cek, Bu. Sekarang kita cek. Di Kisah Para Rasul 27:37, ini 276 jiwa, 276 orang jumlah yang ada di kapal ini. Ini firman Tuhan kata Ibu. Kita cek. Di dalam Kodeks Sinaiticus abad keempat, ini tulisan-tulisan abad kuno, abad keempat, ini tulisannya 200 sama, Diakosia Ebdomikonta X 276 sama, betul 276, Diakosia 200, Ebdomikonta artinya 70, X ini 6 276. Oke, ini diilhami loh ini diilhami loh, kan tulisannya pertama kali bukan bahasa Indonesia, betul kan Bu? Iya, bahasa Ibrani. Yunani yang PB, betul? Nah, Ya. ini di Kodeks Sinaiticus yang diilhami oleh Allah itu tadi katanya dikatakan 276 Diakosia Ebdomikonta X. Tetapi saya akan tunjukkan kepada Ibu. Sebentar. 189. Saya akan tunjukkan kepada Ibu ini ya. Kisah Para 27:37. Oke. Saya akan tunjukkan kepada Ibu halaman berapa ini. Oh, kebelabasan 219. Sorry. Di sini ya. 189. Saya akan tunjukkan kepada Ibu dengan data real apakah betul diilhami oleh Roh Kudus atau tidak. Kita cek ya. Nah, ini Bu. Lihat sini, Bu. Ini adalah kodeks Anda
atau Alkitab atau Bible Anda di abad keempat, namanya Codex Vaticanus nih. Tuh. Ini tulisan asli, tulisan tangan asli, Bu. Hanya saja difoto dia. Kan gitu. Nah, coba kita perhatikan di sini. Ternyata di sini tulisannya bukan Diakose Ebdome Konta X, bukan. Diakose itu artinya 200, Ebdome Konta 70, X 6, bukan 276. Di sini tulisannya adalah Os Ebdo Mekonta X Os, Bu. Os ini sekitar 76. Yang satu mengatakan sekitar 76, yang satu mengatakan 276. Yang mana, Bu, yang salah? Saya tanya. Alkitab saya juga 276, Pak. Loh, iya, ini original teks ini, Bu. Ibu, itu kan terjemahan. Ini kan terjemahan. Ini original teks nih. Lihat sini. Lihat sini, Bu. Codex Vaticanus. Codex Vaticanus ini adalah kitab ibu di abad keempat. Nih, lihat sini. Ini lihat. Kelihatan nggak ini ada Majuscule 4th century? Kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Oke, baik. Namanya Codex Vaticanus. Oke. Sekarang disimpan di Museum Vatikan, hanya nyimpennya saja di situ. Di sini tertulis secara original teks nih. Saya tunjukkan hurufnya. Nih, Omega Sigma, ini bacanya Os. Ini sama ini Os. Ebdo Mekonta X. Ini artinya ini sekitar, Os ini sekitar sekitar 76. Nah, sedangkan di manuskrip abad keempat yang lain, ini sama-sama abad keempat di Codex Sinaiticus. Ini namanya Diakose Ebdome Konta X. Di sini dikatakan 276. Di sini dikatakan sekitar 76. Yang mana yang salah, Bu? Ini dua-duanya sama-sama diilhami Roh Kudus loh. Ayo. Makanya jangan baca dari terjemahan. Ibu hanya belajar dari terjemahan. Ibu mengatakan bahwasanya kitab ibu itu semua segala tulisan diilhami oleh Roh Kudus. Oke, pertanyaan simpel. Yang diilhami oleh Roh Kudus itu yang 276 atau yang 76? Jawab. Aku pakai terjemahan bukan yang lain, Pak. Saya nggak peduli Anda mau pakai lay atau enggak. Ini original teks, Bu. Lebih asli daripada terjemahan ibu manapun juga. Itu kan 4 Masehi juga, Pak. Ya, ini 4 Masehi, betul. 4 Masehi ini. Ini 4 Masehi. Yang ini Codex Sinaiticus juga 4 Masehi. Pertanyaan saya, yang mana kan ibu mengatakan diilhami Roh Kudus penulisnya. Nah, mana ini? Yang mana yang diilhami Roh Kudus? Yang Diakose Ebdome Konta X atau Itu yang tadi Os Ebdome Konta X? malah dikatakan diperkirakan kan, Pak, di kitab terjemahan aslinya. Astagfirullahaladzim, Bu, di terjemahannya bukan diperkirakan. Di terjemahannya tertulis 276, bukan diperkirakan. Tadi yang aslinya yang Oh, yang ini. Sekitar 76, bukan sekitar 276. Ibu ngerti nggak perbedaannya sekitar 76 dengan sekitar sekitar 76 dengan 276. Misal begini, ibu mau beli mobil Avanza misal. Terus si orang jual mobil bilang begini, Avanza ini sekitar 76 juta kok. Begitu kita datang ke sana, dia mengatakan, oh ini harganya 276 gitu. Sama berarti? sekarang begini. Enggak, sama enggak? Jawab dulu. Sama enggak? Nanti karena saya belajar, nanti saya tanya sama guru saya dulu. Enggak, ya. sebentar. Saya tanya kepada Anda, kalau Anda beli mobil Avanza, harganya sekitar 76, pas waktu ditelepon dia mengatakan, "Oh, Avanza kami harganya sekitar 76." Itu kata dia di telepon. Begitu kita datengin ke sana, ibu datang ke sana, dia mengatakan, "Oh, ini harganya 276." Sama nggak? Ya tidak sama. Ya nggak sama. Perbedaannya berapa? Sekitar 200. Betul nggak? Ya, tapi apakah Bapak benar-benar tahu diterjemahkan apa sesuai dengan kata Bapak itu? Oke, baik nih. Baik, saya tunjukkan data ya. Baik, ibu kan nggak percaya dengan terjemahan saya. Nggak apa-apa. Nih, saya tunjukkan data ya. Sebentar. Nggak apa-apa, Bu. Saya salut sama orang yang bertanya begitu. Aduh. Ya.
ini sebenarnya temanya Yesus ciptaan, tapi kok jadi kesini-sini ya Pak? Ya karena ibu mengatakan kitab ibu itu diilhami Roh Kudus, itu bahaya bu. Itu berbahaya, itu perkataan yang berbahaya. Sebentar. Itu nggak bisa, itu perkataan hanya klaim tapi nggak bisa dibuktikan. Nih coba lihat sini bu sekarang. Ibu lihat sini, saya kasih pembelajarannya. Ini dari textandcanon.org. Dotnya aja udah org kan, bukan blogspot.com, bukan. Oke, ini adalah dari scholar-scholar Kristen ibu. Ini dari pembelajar Kristen ibu di luar negeri. Oke, mari kita cek di sini. Nah ini, coba lihat sini bu. Nih, most Greek manuscript ini 276. Nih, 276. Apa bacanya? Hento ploio diakosai ebdome konta x. Artinya apa? 276. Oke, diakose itu artinya diakose 200, ebdome konta 70, x 6 276. Tetapi di Codex Vaticanus, lihat sini bu, nih di Codex Vaticanus tertulis apa? Sekitar 76. Ini lihat, dari mana saya tahu? Dari sini. Ini saya buktikan sendiri. Coba omega sigma, ebdome konta x. Mari kita cek omega sigma ya, omega sigma. Kita cek dalam original teksnya. Tuh lihat teman-teman, ini omega sigma. Lihat, sama nggak? Sama kan? Ebdome konta x sekitar 76. Nih lihat, nih. Yang satu 276, yang satu sekitar 76. Oke, saya paham Jadi pertanyaan simpel, Roh Kudus mana yang salah mengilhami? Jawab. Ya, pertanyaan saya nanti saya akan pelajari yang Bapak sampaikan ini. Nah, berarti belum bisa jawab ya. Karena Alkitab itu selesai ditulis itu tahun 96 Masehi, baru sempurna. Itu klaim itu bu. Itu klaim yang nggak bisa dibuktikan itu. Yang saya pelajari bahwa, jadi aku yang sampaikan di sini sesuai yang aku pelajari lah Pak. Tapi saya juga menyimak apa yang disampaikan Bapak. Jadi jangan katakan cuman ibu yang belajar bu. Coba lihat sini. Sejarah, jangan cuman ibu yang belajar. Sejarah penyalinan kitab suci perjanjian baru. Ibu aja nggak punya ini. Ibu nggak punya buku ini. Saya mengoleksi ratusan manuskrip, bahkan hampir ribuan manuskrip dari kekristenan. Anda sama sekali nggak bisa baca manuskrip. Bahkan pendeta Anda, saya jamin nih, tidak ada satu pendeta pun yang bisa baca manuskrip ini. Nggak ada bu. Nggak ada satu pendeta pun, nggak ada. Saya ulangi lagi, pendeta Anda dari kalangan Anda ataupun dari kalangan lain tidak ada yang bisa baca ini. masa Sampai Pak? sini paham? Ya ini original teks kitab Anda, bukan kitab saya. Tuh, coba Codex Vaticanus ini ya, di kodeksnya sama nggak dengan yang informasi di sini? Coba, nah sama kan? Codex Vaticanus sama kan? Ya. Sekitar 76. Bahasanya apa? Nih coba lihat sini. Omega sigma. Ebdome konta x. Coba kita lihat di manuskripnya, sama nggak? Jangan-jangan dia bohong. Kita konfirmasi kan gitu. Iya Bapak tadi udah. Tuh. Omega sigma. Ibu tahu omega kan? Ini omega. Omega sigma. Ebdo, ini bukan diakos ya, ini bacanya. Ya, tetapi yang saya pelajari Pak bahwa tahun 96 Masehi baru sempurna Alkitab. Iya itu klaim bu, itu klaim yang nggak bisa dibuktikan. Itu yang saya pelajari. Iya nggak apa-apa. Dan yang Anda pelajari. Sementara Alkitab itu kan memang sebelum sempurna kan memang Alkitab itu masih gulungan-gulungan semua Pak, gulungan-gulungan. Salah, ibu kalau mengatakan gulungan-gulungan salah, saya salahkan. Tidak salah bu. Loh memang salah kok. Coba lihat ibu di sini, coba lihat sini. Saya punya manuskrip abad kedua nih. Coba lihat sini bu. Coba lihat sini. Nih. Saya punya manuskrip abad kedua nih. Coba lihat, tuh. Nih, ini gulungan rupanya. Enggak, ini bukan gulungan ini. Coba lihat sih. 200 Masehi itu, abad kedua nih. Akhir abad kedua. Bentar lagi 1 tahun lagi abad ketiga nih.
Ini akhir abad kedua nih. Tuh. Ini bukan gulungan. Manuskripnya ibu itu papirus, Bu. Papirus, menggunakan papirus, bukan perkamen kalau abad-abad segini. Nanti Intinya, kalau abad Pak, keempat baru intinya, perkamen. Aduh, ibu nggak Alkitab. ngerti dari sini. Intinya Alkitab itu sempurna tahun 96 Masehi. Itu Sempurna. klaim, Bu. Ada nggak buktinya? Bisa dibuktikan nggak? Ya, aku ada di komputer. Ya silakan tunjukkan di komputer kalau ada. Kalau sampai ada buktinya tahun 90 ibu punya kitab, saya langsung lompat dari komal ini. Serius. Lompat atau live mandi lumpur saya langsung, Bu. Saya langsung live mandi lumpur saya. Serius. Intinya saya sebagai orang Kristen ya seluruh isi Alkitab itu aku baca semua. Ya tapi ibu nggak ngerti sejarahnya. Nah, sejarahnya cuma yang satu itu doang yang mungkin belum tersempurnakan, Pak. Bukan cuma satu, saya bisa katakan banyak. Banyak. Mau tahu? Yohanes 7 ayat 53 sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Di tahun 200 Masehi nggak ada. Di abad ketiga nggak ada ayatnya. Di abad keempat Sinaiticus nggak ada ayatnya. Di abad keempat Vatikanus nggak ada ayatnya. Tiba-tiba di abad kelima muncul ayatnya. Tiba-tiba lagi di abad ke-9 ayatnya hilang lagi. Tiba-tiba lagi di abad 10 ayatnya muncul lagi. Ibu ngerti nggak itu? Nggak ngerti. Oke, itu Yohanes 7:53 sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Saya bisa tunjukkan lagi Markus 16 ayat Markus 16 kan 20 ayat di kitab ibu. Ternyata di abad keempat itu hanya 8 ayat. Hanya 8. Yang 12 ayat ini muncul abad berapa? Muncul abad kelima, Bu. Ibu nggak ngerti itu. Ibu nggak paham itu. Saya bisa tunjukkan manuskripnya, bukan cuma katanya yang saya pelajari. Iya, yang Anda pelajari tapi nggak ada buktinya. Saya ada buktinya. Mana buktinya? Ini. Ya, terus maksud Bapak itu mau apa? Tuh ini. Jadi bahaya mengatakan ketika kitab Anda itu diilhami oleh Roh Kudus atau diilhami oleh, itu berbahaya, Bu, mengatakan begitu. Kenapa? Karena kalau diilhami Roh Mengatakan Kudus, juga bukan saya, Pak. Ya, saya baca ayatnya. iya, tapi Anda percaya kan? Ayat 16. Anda percaya kan? Ya, tapi Anda percaya. Ya percaya. Bang Chandra, syukron. Ya, makanya itulah kepercayaan yang tidak berdasar. Saya berdasar, ini dasarnya. Coba kita baca di sini. Coba Ibu baca. John's Gospel from about Anno Domini berapa? 200. Nih, Yohanes berapa ini? Coba lihat sini. Yohanes 52 kan, betul nggak? Setelah 52 berapa? Langsung Yohanes 8:12. Coba lihat sini. Di kitab ibu setelah Yohanes 7:52, 53. Setelah Yohanes 7:53, Yohanes 8 ayat 1 dong. Setelah ayat 1 ayat 2 dan seterusnya. Ternyata enggak, tiba-tiba ayat 12 nih. Ibu nggak ngerti, tapi sok ngerti, tapi nggak apa-apa. Itu hak ibu sih sebenarnya sih. Saya hanya mengutarakan. Saya banyak papirus, Bu. Nih lihat coba. Saya ribuan manuskrip saya pegang, Bu. Ribuan, Bu. Coba lihat sini, Bu. Coba. Kalau pendeta Anda bisa baca ini, Bu. Saya live mandi lumpur, Bu. Tuh lihat. Tuh. Bisa nggak baca Ibu ini? Tuh. Ini manuskrip ibu, namanya Papirus Hana. Ini abad ketiga. Nggak ngerti kan? Nggak ngerti gitu loh. Jadi ibu itu hanya mengimani saja. Oh, pokoknya yang tertulis di kitab kami itu diilhami. Mengimani saja. Seperti kalian suka tuduhkan sama orang-orang Kristen. Mengimani saja. Ya, memang buktinya gitu. Salah, Pak. Oke, baik. Sekarang begini, kita perang data. Bisa nggak? Perang data kita. Sekarang ini sesuai dengan undangan saya ke sini untuk menjelaskan bahwa Yesus itu diciptakan, bukan. Oh iya, nggak apa-apa kalau gitu, nggak ada masalah. Ya, yang penting saya sudah mengutarakan sesuatu Ya, dan saya apa-apa. sudah membantah narasi ibu yang mengatakan segala tulisan yang diilhamkan sangatlah bermanfaat. Ya, tulisannya Diilhamkan. nggak kayak gitu. Semua tulisan diilhamkan Allah. Yang diilhamkan, Bu, ada yangnya. Enggak. Ada yangnya. Nggak pernah baca. Ada yangnya. Segala tulisan yang diilhamkan. Oke. Saya itu sangat menyayangi ibu gitu loh. Makanya saya kasih tahu ini. Nggak mau disayangi Anda. Aku maunya disayangi Kristus aja.
Ya udahlah, nggak apa-apa. Kan murid Kristus. Ya udahlah. Yang penting saya sudah memberitahukan kepada ibu gitu kan. Jadi Ya, nggak apa-apa. teman-teman Kristen di bawah juga perlu dicatat ya. Ini saya pesan kepada teman-teman Kristen. Jangan pernah sesekali mengatakan bahwasanya kitab Anda adalah kitab suci di hadapan Ardiansah. Saya ulangi lagi, jangan pernah mengatakan kitab Anda kitab suci secara ilmiah, bukan secara keyakinan ya. Kalau secara keyakinan itu urusan Anda masing-masing. Monggo, Anda mau mengatakan kitab suci silahkan, itu hak Anda masing-masing. Tetapi jangan pernah katakan bahwasanya kitab Anda adalah kitab suci secara ilmiah atau secara sejarah. Jangan pernah katakan itu kepada saya. Atau jangan pernah mengatakan juga bahwasanya kitab kami tidak pernah berubah, kitab kami diilhami oleh Roh Kudus. Jangan pernah mengatakan itu, karena itu pasti akan dibantah oleh saya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf ya Bu kalau ada kesalahan kata ya, mohon maaf ya. Tapi kalau saya nggak diberi kesempatan ngomong ya. Oh iya, silakan ngomong, makanya saya mohon maaf dulu. Silakan, silakan. Ibu mau ngomong silakan. Saya izin close cam dulu ya. Silakan Bu, silakan. Ya, jadi saya hormati apa kata Bapak. Tetapi yang namanya kitab, tidak bisa dipungkiri bahwa Alkitab atau Bible itu ada, ya kan? Ada tapi berubah-ubah, betul. Ya, itu mungkin terjemahannya, Pak. Loh, ini original teks yang saya tunjukkan tadi loh. Ya, belum disempurnakan. Apanya yang belum disempurnakan, Bu? Katanya ini. katanya sudah sempurna tahun 90 Masehi, betul nggak? 96 Masehi ya. Nah, yang saya tunjukkan itu tahun 200 Masehi. Berarti di atas 90 kan? Ya, bisa aja manuskrip yang Bapak tunjukkan itu dari tulisan-tulisan yang tidak diilhami atau tulisan palsu. Kan ada juga di Alkitab dikatakan ada tulisan-tulisan palsu, ada. Dari mana Ibu tahu kalau palsu? Ya, intinya di Bisa nggak buktikan? Nggak, tunggu dulu. Bisa nggak buktikan? Ya, tulisan yang kata-kata palsu itu ada, Pak. Bukan itu pertanyaan saya. Bisa nggak buktikan data yang saya bawa tadi palsu? Bisa nggak? Ya, karena saya belajarnya tidak sampai segitu. Ya kan. makanya itu jangan menuduh data orang itu bahwa saya itu tulisan palsu kayak itu tulisan apa. Jangan begitu Bu kalau diskusi. Ada tulisan-tulisan palsu. Iya, tapi yang jelas bukan yang saya tunjukkan. Ya, saya tidak mempelajari itu. Nah, makanya kalau nggak belajar jangan ngeyel. Lanjut yang lain, Bang Andi. Saya Masuk, Bang. pelajari gini Pak. Jadi Alkitab pertama yang masih murni, yang bahasa aslinya pertama kali ditulis, itu diterjemahkan ke bahasa Belanda dan ke bahasa Inggris. Itu dulu ya yang saya mau sampaikan. Nah, saya yang dari terjemahan dari bahasa Inggris, kan nggak mungkin nggak diterjemahkan, Pak. Orang Indonesia mana bisa semua bahasa Ibrani semuanya pakai terjemahan, Pak. Kecuali orang Ibrani itu sendiri atau orang Yunani, orang Aram yang tidak pakai terjemahan. Jadi saya pakai terjemahan yang dari bahasa Inggris ke Alkitab saya. Sedangkan LAI itu dari kitab aslinya diterjemahkan ke bahasa Belanda, lalu baru ke LAI. Yang saya pakai, Bicara terjemahan, Bu. Saya nggak ngomong terjemahan. Saya nggak bicara terjemahan. Jangankan terjemahan, Bu, original teksnya aja berubah-ubah loh. Jangankan terjemahan, original teks loh. Original teks berubah-ubah. Nggak mungkin kalau original teks Loh, itu tadi yang saya tunjukkan apa? Yang saya tunjukkan? Nggak Bukan mungkin original teks. Kalau sudah sempurna itu tidak ada yang dirubah-rubah. Itu dogma, Bu. Itu dogma. Ibu ini menolak waras gitu loh. Ibu nggak ada bukti, nggak ada data. Ibu mengakui tidak mempelajari itu, tapi ngeyel. Itu yang luar biasanya dari ibu gitu loh. Ibu nggak ada bukti yang pertama. Yang kedua, nggak bisa membantah data saya dengan data ibu. Ibu nggak punya data untuk membantah. Yang ketiga, ibu tadi mengatakan data saya palsu. Ditulis oleh orang-orang palsu. Mana datanya? Nggak ada kan? Di Nggak ada. Alkitab. Aku mengatakan di Alkitab. Loh, ini kitab ibu juga. Ada. Yang saya tunjukkan tadi kitab Ada ibu juga. tulisannya begitu. Loh, yang saya tunjukkan itu manuskrip dari kitab ibu. Iya, tapi kitab-kitab itu pertama kali kan selain manuskrip Kripus sama gulungan-gulungan baru disusun. Ibu ini ngeyelnya minta ampun ya Allah. Udahlah yang lain silakan Bang Andi. Aduh, ibu ini nggak ngerti. Ibu kalau nggak ngerti tuh
ngeyel gitu loh. Ibu kan nggak ngerti, tanya sama saya harusnya. Udah Gitu loh. sekarang enggak, saya nggak mau bertanya kepada Anda. Ya sudah, ya kalau gitu ya jangan bantah narasi saya dong. Kalau bantah pakai data, kalau nggak bisa Cuma nggak pakai bilang data. ayatnya mengatakan bahwa ada tulisan-tulisan palsu, ada nabi-nabi palsu. Kan kayak gitu ayatnya Itu mengatakan. bukan urusan saya. Nah, data Papa juga bukan urusan saya dong kalau gitu. Loh itu kan kitab ibu. Nah, siapa tahu itu memang yang bukan Siapa dari- tahu, berarti belum tahu. Ya, siapa tahu bukan dari aslinya. Berarti belum tahu, ya sudah. Kalau belum tahu nggak usah ngeyel. Lanjut yang lain. Saya mau jelaskan lagi ya bahwa kekristenan itu pecah. Ada yang menyembah, yang disembah Yesus, yaitu Kristen, termasuk saya. Kristen saya di Bula Bumi itu tidak menyembah Yesus, karena kalau yang menyembah Yesus itu memang asalnya dari ajaran Tritunggal atau Trinitas, maka ujungnya menyembah Yesus. Jadi kalau saya, Kristen saya tidak menyembah Yesus. Kita menghormati, menghargai, dan menyanjung Yesus sebagai juru selamat, sebagai utusan, sebagai anak Allah, sebagai Kristus atau sebagai Mesias. Seperti itu ya. Jadi netizen juga biar tahu juga bahwa Kristen saya beda dengan yang Kristen Tritunggal. Tapi kitabnya sama kan, Bu? Kitab aslinya sama. Sama-sama dirubah-rubah. Selesai. Ya, aku merujuk ke kitab aslinya, Bang. Saya juga yang saya tunjukkan malah asli, lebih asli daripada kata ibu. Ibu mengatakan asli nggak ada bukti, saya mengatakan asli ada bukti. Ya udah itu sebagai diskusi aja lah, nggak apa-apa. Iya memang nggak apa-apa. Siapa yang bilang nggak boleh? Terus sekarang saya yang mau ngomong sama saya siapa nih, Bang Hendy? Gimana? Ya silakan yang lain aja. Saya udah selesai dengan ibu. Saya berhasil membuktikan kitab ibu ternyata bukan diilhami Roh Kudus. Selesai. Saya bukti, bukan Apa doktrin. ini menurut Bapak? Menurut Bukan saya? menurut saya, menurut kekristenan sendiri. Ya, tapi aku masih percaya sampai. Oh ya nggak apa-apa, itu urusan ibu. Yang penting saya tunjukkan nggak buktinya. apa-apa. Ibu mau percaya mau enggak itu bukan urusan saya. Iya, urusan saya, Pak, betul. Ya udah, nggak apa-apa. Ada yang tanya, jadi Tuhannya Bu Vena siapa? Tuhannya Bu Vena adalah yang disembah Yesus, yaitu Yahweh, Allah yang punya nama Yahweh. Itu ya Mbak Eli ya. Jadi ajaran kekristenan sebelum ada ajaran Trinitas, sebelum ada ajaran Tritunggal, itu Kristen yang mula-mula, yang ajaran Yesus waktu di bumi, Kristen awal itu adalah semua menyembah Yahweh yang Yesus sebut Bapa. Itulah yang kekristenan saya sembahyang. Kenapa sih Aditya Pratama ini? Silakan, Bang Handi, Bang Zuma, atau Bang Security HMC ini mau bicara, atau Api Kepri. Lanjut aja Bang Ardi. Enggak, ibunya nggak bisa nunjuk data. Males saya. Lanjut yang lain. Si Darel lagi minta naik si Darel. Nanti turun lagi Darel nih. Iya, aku lagi bertamu tiba-tiba diundang Bang Hendy. Ini aku di kamar ponakan nih. Udah kalau gitu salam Sama aja ada- keponakannya, Bu. Sama Daril aja tuh, sama Daril aja, biarin Mbak, dan ada Daril tuh. Ponakannya Katolik, sedang aku bukan. Jadi kita Halo, kalau Ibu keluarga Vena. nggak bisa bahas agama sih. Halo Ibu Vena. Ya, Nah, tadi saya dengar Ibu bilang ajaran Yesus. Ibu menyembah siapa tadi Ibu? Ibu menyembah Yesus atau menyembah siapa? kalau yang menyembah Yesus itu ajaran Tritunggal atau Trinitas, Bang. Aku menyembah Tuhannya Yesus, Bang. Ibu Kristen. Ya Kristen, orang aku muridnya Yesus kok nggak Kristen? Kristen sejati. Ya, ya. Gereja di mana Ibu? Nama gerejanya apa?